Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca bab peristiwa ke-6 dan peristiwa ke-7 di dalam buku 3 serangkai dan 5 serangkai Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah yang disusun atau ditulis oleh Profesor Dr. Syekh Haji Jalaluddin. Peristiwa ke-6, umat manusia di pintu gerbang maut, seolah-olah kita menempuh ujian, mati menang ataupun mati kalah. Perhatikan Quran surat Al-Baqarah ayat nomor 217. Maksudnya kira-kira, barang siapa yang masih ragu-ragu bimbang di antara kamu daripada agamanya, maka mati ia sedang mati kafir. Maka hapuslah segala amal mereka itu pada dunia dan pada akhirat, dan mereka yang mati kafir itu kekal selamanya di dalam neraka. Lagi firman Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 101. Maksudnya kira-kira, janganlah kamu mati, melainkan jika kamu akan mati, maka matilah dalam Islam. Dengan ayat ini dapatlah kita mengambil kesimpulan bahwa Allah menghendaki agar kita mati dengan membawa agama Islam. Karena seseorang yang tetap dalam hidupnya memeluk agama Islam, kemudian tapi matinya kafir, maka lenyaplah segala pahala amalnya dan dia masuk neraka serta kekal di dalamnya. Demikian pula seseorang kafir yang tetap dalam kekafirannya, tetapi ia mati dalam Islam, maka di surgalah tempatnya serta kekal di dalamnya. Ajaran agama apapun menetapkan bahwa jahat atau baik pada mulanya tidak menentukan jahat atau baik pada akhirnya atau kesudahannya. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, seorang manusia berlaku dengan kelakuan baik yang menerbitkan harapan bahagia ia dari ahli surga. Lalu pada saat yang tidak jauh daripada matinya, ia berbalik berbuat dengan kelakuan ahli neraka, maka masuklah ia ke dalam neraka. Dan seorang manusia berbuat dengan kelakuan ahli neraka selama hidupnya, lalu ketika sedikit lagi masa yang pendek sebelum ia mati, ia berbalik kelakuan ahli surga, maka masuklah ia ke dalam surga. Untuk membuktikan betapa susahnya menghadapi maut dalam huru-haranya, Nabi besar Muhammad SAW berdoa, katanya, "Ya Tuhanku, mudahkanlah bagiku huru-hara maut." Nabi Yusuf pun tidak lupa pada beliau mendoa. Lihat Quran surat Yusuf ayat 101. Maksudnya kira-kira, ya Tuhanku, sungguh Engkau telah menganugerahkan kerajaan kepadaku, dan Engkau ajarkan dari hal ta'wil mimpi kepadaku. Engkau yang menjadikan langit dan bumi, Engkau yang menjadi pemimpinku di dunia dan akhirat. Baktikanlah aku dalam beragama Islam, serta perhubungkanlah aku dengan orang-orang yang baik. Perhatikan lagi sabda Nabi Muhammad SAW, maksudnya kira-kira, bahwasanya amalan-amalan seseorang ditilik atau dilihat pada kesudahannya. Tiada dihitung banyak sembahyang atau puasanya, malahan ditilik akhir amalnya, kesudahan hidupnya, atau akhir nafasnya. Jika mereka kafir pada akhir nafasnya, maka hapuslah segala amalnya. Lihat kembali Quran surat Al-Baqarah ayat 217. Tidak saja Nabi Muhammad dan Nabi Yusuf yang takut akan mati jahat, su'ul khatimah, nabi-nabi yang lain pun demikian pula. Semakin mendalam tauhid manusia, semakin takut pula akan mati jahat itu, karena ia telah mengetahui bahwasanya Allah berbuat sekehendaknya. Apakah lagi memang dialah yang mempunyai sifat muqallibal qulub, membalik-balikkan segala hati. Setengah daripada roh Rasulullah sallallahu alaihi setengah daripada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ya Tuhan, yang membalik-balikkan segala hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Seketika akan menghembuskan nafas yang terakhir itu, banyaklah cobaan dan kesusahan yang belum pernah dirasakan selama hidup. Di antaranya, 1. Merasai haus dan lapar, panas dan dingin. 2. Badan makin lemah, mata telah kabur, telinga pekak, rupa pucat, hati berdebar-debar, tiada tahu kemana tujuan roh setelah bercerai dengan badan nanti. 3. Merasa kesakitan yang belum pernah dirasakan selama hidupnya. Pada saat itulah iblis syaitan mendapat suatu kesempatan yang istimewa untuk memperdayakan si muhtadar atau orang yang hampir mati dengan segala kepandaiannya. Kadang-kadang dengan bertubuh kasar dan kadang-kadang dengan tubuh halusnya. Akan tetapi yang lebih berbahaya ialah apabila ia dengan tubuh halus itu dapat membisikkan ke dalam hati si muhtadar dengan sesuatu yang menjadikan keraguan dalam hatinya, baik di tentang kesucian Allah dan Rasulnya ataupun di tentang agama Islam. Karena kepandaian syaitan memperdayakan manusia ketika sedang menghadapi maut, maka Nabi Muhammad SAW berdoa yang artinya, Ya Tuhanku, aku berlindung dengan Engkau daripada pendayaan syaitan kepadaku ketika aku sedang menghadapi maut. Cukuplah kiranya sebuah hadis ini menjadi keterangan bahwa syaitan itu senantiasa menggoda Bani Adam sejak baru keluar dari rahim ibunya sampai dengan nafasnya yang penghabisan. Hal ini patutlah menjadi perhatian kita. Betapa kesudahan mati kita nanti. Adakah di dalam keislaman atau kafir? Di saat itulah amal kebaikan kita akan lenyap bila tidak selamat dan bakal menjadi ahli neraka selama-lamanya. Hajjatul Islam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin jilid ketiga halaman 155 ada menulis sebagai berikut. Apabila khawatir, kata-kata hatinya senantiasa bergelombang sebagai ombak di lautan, maka sukarlah bagai si muhtadar untuk memperoleh husnul khatimah, baik kesudahannya. Karena yang sangat dikhawatirkan ketika itu ialah timbulnya khawatir-khawatir yang jahat dalam hati seperti tersebut dalam hadis Nabi SAW. Sesungguhnya seorang manusia berlaku dengan kelakuan baik selama dalam 70 tahun, sehingga menerbitkan pengharapan bahwa ia daripada ahli surga. Lalu pada saat yang tidak jauh daripada matinya, yaitu kira-kira 1 kali memerah susu kambing, ia berbalik berbuat kelakuan ahli neraka, maka masuklah ia ke dalam neraka. Kata Al-Ghazali, yang dimaksudkan dengan kelakuan ahli neraka dalam hadis ini tidak lain ialah khawatir-khawatir yang senantiasa bergelombang dalam hati. Karena dengan tempo yang demikian sempit, 1 kali memerah susu kambing tidaklah puas untuk melakukan kejahatan. Itulah dia maksud dan tujuan tarekat Naqsabandiyah, agar memperbanyak zikrullah dengan hati, melatih diri, membuang segala macam khawatir-khawatir yang senantiasa melintas dalam hati, membiasakan menyatukan fikiran, perasaan dan tenaga lahir batin dihadapkan kepada Allah dengan harapan semoga kelak bila telah tiba saat dan janji Allah, terhindarlah kiranya dari segala tipu daya iblis atau syaitan, serta senantiasa mengingat akan Allah dengan hati, sehingga tidak ada lagi tempat dalam hati untuk mengingati lainnya. Itulah dia husnul khatimah. Peristiwa ketujuh, sewaktu umat manusia telah sampai ke dalam kubur atau alam barzah. Setelah malaikat maut mencabut nyawa si muhtadar, maka nyawa atau jiwa orang itu diterbangkan oleh malaikat ke atas 7 petala langit hingga sampai ke atas arsy Allah. Lalu didirikan nyawa itu di hadirat Allah, maka ditanyai oleh Allah akan dia,
Maka jika nyawa itu berbahagia, menang dalam ujian yang terakhir, maka firman Allah kepada malaikat, bawalah nyawa ini, perlihatkanlah tempatnya nanti dalam surga. Tapi sebaliknya kepada roh yang durhaka, diperlihatkan tempatnya di neraka. Kemudian dibawa oleh malaikat akan nyawa itu terbang melihat-lihat surga dan masuk surga. Manakala selesai dimandikan orang itu, dikembalikannya nyawa itu, diisi tubuhnya, bangkainya dalam kapannya. Maka dibawa oranglah jenazahnya ke pintu kubur, dan ia mendengar segala perkataan orang yang memperkatakan kejahatan atau kebaikannya selama ia hidupnya. Apabila ia sampai ke dalam kubur, maka nyawa itu tadi didudukkan dekat jenazah itu dalam kubur. Maka datanglah malaikat menanya bermacam-macam pertanyaan. Jika nyawa itu masih ingat kepada Allah, dijadikannya kuburnya kebun surga atau pintu surga. Dan jika roh orang itu lupa atau lalai kepada Allah, dijadikannya kuburnya lubang neraka, pintu neraka. Adapun lubang kubur itu dikatakan juga permulaan hari akhirat, seperti firman Allah surat Asy-Syura ayat 77, yang maksudnya kira-kira telah menetapkan Allah akan perkataan orang yang beriman dengan kata-kata yang tetap, yaitu mengatakan la ilaha illallah atau Allah pada ketika hidup di dunia dan pada ketika mulai masuk akhirat. Ketika pertanyaan malaikat mungkar wa nakir, ketika dimasukkan ke dalam surga. Tegasnya, segala jiwa orang yang beriman selama dalam kubur dan di hari mahsyar, senantiasa ia akan tetap mengingati Allah. Pertanyaan pertama dalam kubur yang ditanya oleh malaikat yaitu man rabbuka, artinya siapa Tuhan engkau. Disebabkan orang itu tetap membaca kalimat Allah selama hidupnya, maka sampai ke lubang lahat pun orang itu tetap saja membaca Allah. Berarti pertanyaan yang terpenting itu telah dijawabnya dengan sempurna. Maka dijadikanlah kuburnya kebun surga atau pintu surga. Kalau tidak dijawab pertanyaan yang mula-mula itu, maka dijadikanlah kuburnya lubang neraka atau pintu neraka. Menjelang berdiri kiamat, segala nyawa atau roh itu akan tetap bersenang-senang mengingati Allah. Bahkan dirasainya dalam kubur itu hanya sebentar saja, dan sangatlah rindu roh itu kepada Tuhannya. Nyawa yang semasa hidupnya lalai atau lupa kepada Allah, maka diazablah ia di dalam kuburnya. Maka dirasainya lah sangat terasa lama benar ia berada di dalam azab kubur itu. Dan sangatlah resah gelisahnya jika hari kiamat akan datang, sebab ia akan menerima bermacam-macam hukuman yang akan dirasainya di padang mahsyar. Ia akan masuk neraka. Di waktu jasad dimandikan, maka roh yang mati itu ditegakkan di dekat jasadnya yang sedang dimandikan. Jika air mandi disiramkan ke bangkai atau jasad itu dengan sembrono saja, seperti memandikan orang hidup, maka roh tadi merasa sakit, melolong meraung disebabkan sangat sakit dirasai roh itu. Seharusnya sewaktu menyiramkan air mandi ke atas jasad yang tidak bernyawa itu, hendaklah dengan perlahan-lahan, hendaklah di atas jasad itu dibentangkan kain, maka di atas kain itu disiramkan air perlahan-lahan, maka barulah air jatuh perlahan-lahan ke atas jasad tadi. Dan tangan orang yang memandikan itu hendaklah dibungkus dengan kain, agar tapak tangan tukang memandikan jasad itu tidak bersinggungan dengan jasad itu. Kalau bersinggungan tapak tangan tukang memandikan dengan jasad itu, maka roh yang tegak di dekat jasad itu merasa sakit yang tidak terhinggakan. Demikianlah seterusnya di waktu membalik-balikkan jasad itu.
Di waktu mengapani, di waktu membawa ke lubang lahat, hendaklah dengan hormat atau khidmat dan dengan serba perlahan-lahan. Waktu menimbuni dengan tanah kubur orang yang mati, hendaklah tanah yang dimasukkan dengan perlahan-lahan. Janganlah tanah yang berbongkah-bongkah ataupun batu-batu kecil ditunda dengan sekeras-kerasnya ke dalam lubang kubur itu. Sekiranya ada sebesar telur ayam, batu-batu kecil yang dijatuhkan secara kasar ke dalam kubur itu, maka roh itu memekik meraung disebabkan sangat dirasakan sakitnya. Di waktu jenazah itu disembahyangkan, kalau orang yang menyembahyangkan tidak ahli atau tidak berilmu ataupun dengan ilmu, maka roh itu dapat merasai nikmat Allah kepadanya. Pahala sembahyang jenazah itu. Kalau jenazah itu dihadiahi pahala amal, roh itu dapat merasai nikmat pahala amal itu. Roh itu mengetahui siapa yang membacakan doa talqin di atas kuburnya. Bahkan roh itu meminta terima kasih kepada orang yang membacakan talqin untuknya. Dan sangat berbesar hati roh itu kalau dihadiahi bermacam-macam pahala amal. Selanjutnya, bacalah majalah Sinar Keemasan nomor 54 dan nomor 55. Di dalamnya ada riwayat Wijaya telah dikuburkan. Kemudian kuburan Wijaya dibongkar dan Wijaya hidup kembali. Apa yang dirasai Wijaya sesuai dengan keterangan-keterangan yang tersebut dalam hadis Nabi. Di waktu roh diperhubungkan kembali dengan jasad, dan bukan pula orang itu hidup seperti hidup kita di dunia, hanya orang-orang itu mendapat hidup seperti hidup di alam barzah atau kubur yang dijanjikan. Kalau kita ziarah ke kubur, maka ahli kubur itu mendengar salam yang kita ucapkan kepadanya. Padahal salamnya kepada kita tidak kita dengar. Ahli kubur mengetahui peristiwa-peristiwa familinya di dunia. Padahal kita tidak melihat peristiwa-peristiwa yang dialaminya oleh roh orang yang mati itu. Roh orang yang mati disambut oleh roh familinya yang telah terdahulu mati. Dan mereka bertanya seperti seseorang pulang dari rantau perdagangannya kembali ke kampung halamannya. Demikianlah dahulu pada kesempatan ini. InsyaAllah di lain kesempatan kita lanjutkan dengan peristiwa ke-8, yaitu sewaktu umat manusia telah sampai ke padang mahsyar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.